Assalamualaikum Sobat Desain, apa kabar? Sebagaimana kita tahu ya, sedang ramai di sosial media bahwa ada salah satu kontributor yang di-ban akunnya karena masalah similar content katanya ya. Ada beberapa teman juga yang takut, yang khawatir akunnya di-ban karena masalah similar. Tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan dulu supaya teman-teman nggak langsung takut, nggak langsung paranoid sebelum teman-teman tahu similar seperti apa sih yang dilarang, yang ditolak, bahkan yang di reject. Jadi jangan jangan sampai teman-teman ngerasa, aduh similar nih, jangan-jangan akun saya di ban nantinya. Jangan dulu, sebelum teman-teman teliti dulu ya. Saya lansir dari website resminya ya. Di sini ada Shutterstock pun pernah melansir ya tentang similar content. Why was my content rejected for similar content? Ini pernah dibahas ya. Saya mencoba mentranslate-nya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih simpel dan mudah dicerna ya, supaya teman-teman paham dan nggak terlalu takut jika teman-teman ternyata tidak memenuhi yang dilarang gitu. Jadi selamat teman-teman tidak dalam kategori yang dilarang gitu ya. Jadi kategori similar itu ada dua teman-teman. Ada acceptable similar yang saya sering sebut sebagai serial similar, atau similar yang berdasarkan serial, bukan berdasarkan copy paste gitu ya. Dan ada juga non acceptable serial, sorry, acceptable similar ya, similar ya. Nah, non acceptable similar ini yang disebut dengan too similar atau uh, kebangetan sama gitu, istilah entengnya, istilah gampangnya kebangetan sama yang tinggal copy paste atau tinggal drag and drop, ini yang dilarang ya. Kita bahas dulu yang acceptable ya. Jadi yang acceptable itu yang seperti ini teman-teman, yang gaya, situasi, dan komposisinya berbeda tapi stylenya sama. Contoh, gambar-gambar seperti ini, dia sama-sama potret dengan background yang sama ya, tapi gaya, situasi berbeda. Ini similar yang saya bilang serial atau similar yang acceptable. Begitu juga yang ini nih, icon-icon dengan gaya yang sama, dengan gaya style yang sama, sama-sama line art nih dia nih, tapi aktivitas dan temanya berbeda. Nah ini juga similar yang diperbolehkan, style sama tapi gaya, cerita, posenya berbeda ya. Ada juga yang seperti ini, objeknya sama tapi situasinya berbeda, warnanya beda, komposisinya beda, sama-sama sendal ya. Ada juga yang seperti ini, ada bagian objek yang sama, rumah ya, sama rumput, sawahnya sama tapi komposisi dan situasinya berbeda. Ini juga diterima ya. Paham ya teman-temannya sampai sini ya? Oke, bisa dipoto, bisa di screenshot, kali aja bisa jadi patokan. Ini similar yang diterima. Ada lagi yang sering saya lakukan. Nah, yaitu yang ini. Ya, satu karakter dengan berbagai aktivitas. Ini yang saya pernah rekomendasikan ke teman-teman. Ini boleh teman-teman, jadi nggak usah takut. Yang karakternya misalkan karakter bisnis dengan berbagai posisi, ini boleh ternyata. Tuh, ya ini yang diterima. Bahkan dengan background yang sama pun kalau aktivitasnya beda itu boleh dan diterima ya. Jadi jangan takut. Yang ditolak yang mana? Yang ditolak yang seperti ini justru. Tuh, objeknya sama, posisinya sama, cuman ganti background. Nah, ini yang nggak boleh ya. Oke. Nah, teman-teman yang suka kirim teks seperti ini, seperti quote-quote juga boleh. Selama backgroundnya berbeda, pesannya pun berbeda. Ini yang boleh. Yang nggak boleh itu, misalkan kalian pilih template yang ini, tinggal ganti-ganti tulisan, nah itu nggak boleh justru. Jadi template-nya sama, ganti quote, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau stylenya sama, tapi isi quote-nya beda dan komposisinya berbeda, itu boleh ya. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati itu yang ada di sebelah kanan saya ini nih, yang saya kasih kotak merah ya, yaitu style sama, gaya sama, situasi sama, komposisi sama, hanya minor perbedaan.
hanya minor perbedaan, yaitu warna, background, dan atribut. Contoh, gambar anjing, ya, kalian males ngedit, tinggal ganti background. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, ini dilarang banget. Atau, sorry, atau backgroundnya sama, tapi foregroundnya diganti. Ini ibaratnya kerjaan drag and drop saja ya. Begitu juga yang ini, ya. Atau yang ini, satu template, quote-nya beda-beda. Nah, itu nggak boleh. Satu template diisi teks dengan beda-beda teks, tapi dengan template yang sama itu nggak boleh. Dengan backgroundnya cuma diganti itu nggak boleh ya. Gitu juga dengan yang ini ya, lawannya dari yang punya saya. Kalau yang punya saya kan karakternya seperti ini ya, bergerak berbeda tema, itu boleh ya. Nah, teman-teman ada di sebelah mana nih kira-kira portfolionya? Kalau ada yang di kanan, ya mau nggak mau teman-teman harus sebelum di band, saya sarankan hapus yang kira-kira yang seperti ini tipikalnya ya. Kalau saya terus terang saat ini masih berani dengan tipikal seperti ini karena website resminya pun mengizinkan ya. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa, aduh saya sudah terlanjur begini, gimana nih cara ngapusnya? Gampang, teman-teman tinggal masuk ke katalog manajernya Shutterstock ya. Caranya gimana? Masuk ke dashboard ya, ke dashboard, pilih portfolio, pilih katalog manager ya, klik. Setelah setelah diklik, teman-teman akan masuk ke katalog manager. Nah, di sini teman-teman kalau nggak yakin, misalkan saya nggak yakin dengan yang eh, yakin semua ya kalau saya kalau nggak yakin, saya misalkan saya nggak yakin dengan yang ini nih ya, misalkan bagi teman-teman ini similar, bagi saya ini similar misalkan, tinggal diklik aja di sini gambar pensilnya, klik, langsung masuk, langsung delete ya. Jadi gampang ya caranya ya. Saya ulang ya, masuk ke dashboardnya, klik portfolio, klik katalog manager, masuk ke katalog manager, pilih gambar yang kira-kira teman-teman anggap similarnya keterlaluan atau too similar yang kira-kira membahayakan teman-teman, tinggal pilih aja, select yang edit, lalu delete ya. Nah, ini setelah itu kan setelah yakin teman-teman baru bisa mendapatkan gambaran ya kira-kira kalau pengen similar yang seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu takut juga. Seandainya pun ini kan kita tahu ya apa kita tahu Shutterstock sedang katanya ganti CEO ya. Ada kemungkinan pakem-pakem yang di sini pun juga akan berbeda, bisa jadi nanti lain pimpinan, lain cara review. Bisa jadi suatu saat nanti yang begini pun akan di-ban, kita nggak tahu ya. Jadi intinya jangan terlalu takut juga dan jangan terlalu merasa ketergantungan dengan satu stok ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ngerasa saya kok nggak seperti ini, saya kan seperti ini gitu, seperti yang hijau ini gitu ya, similarnya similar yang aman, tapi kenapa sih di-ban? Nah, itu merupakan suatu yang wajar karena yang review kan manusia ya, subjektif, dan setiap kondisi bisa jadi berubah, ganti CEO, ganti kebijakan ya, mau nggak mau kita harus merelakan seandainya kita di ban. Dan itu bukan akhir dari segalanya, bisa bangun akun baru, entah bisa pakai akun istri atau akun adik teman-teman atau akun saudaranya teman-teman, dan kalian bisa collab bareng membangun portfolio, itu juga bisa, atau fokus di agensi lain juga bisa. Jadi sampai kalian stres gara-gara di ban oleh satu agensi saja, tapi ada baiknya diusahakan dulu untuk menghindarinya. Oke, demikian saja dari saya, semoga info ini bermanfaat, semoga teman-teman makin tahu apa itu similar yang dilarang, apa itu similar yang diperbolehkan ya. Website resminya saya artikelnya yang dari Shutterstock, yang artikel resminya saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekali lagi teman-teman mau baca-baca untuk meyakinkan teman-teman. Oke, tetap berkarya, jangan takut. Seandainya di ban pun jangan takut, masih ada peluang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum.